Dan yang lebih penting itu sudah dilepas oleh pemerintah. Jadi varietas itu harusnya sudah dilepas secara resmi. Varietas lokal itu artinya sudah ditanam oleh petani secara turun-temurun ada di suatu lokasi tertentu. Padi hibrida itu kan padi-padi juga gitu ya, bukan padi ajaib kasat mata. Itu kan bisa dilihat, nggak gaib gitu kan. Bisa sepanjang nggak dijual gitulah ya, untuk keperluan sendiri nggak masalah gitu ya. Mengapa kita tidak anjurkan menggunakan hasil panen pertanaman hibrida ini sebagai benih lagi? Karena sehat ya Prof ya? Ya, alhamdulillah sehatnya orang tua. Gini Prof, kemarin itu kan beberapa tayangan sebelumnya sudah banyak Prof singgung itu tentang pengertian padi secara umum, termasuk di dalamnya itu budidaya. Pengertian secara detail varietas itu apa sih? Inbrida itu apa sih? Termasuk yang sering Prof sebutkan hibrida. Nah, bisa Prof uraikan agak sedikit detail itu tentang pengertian itu, Prof? Oke. Tapi sebelumnya mungkin mohon maaf ini agak bindeng sengau gitu karena flu ya. Di varietas itu sebetulnya ada definisi di Undang-Undang Budidaya kalau nggak salah ya. Disebutkan sebagai suatu atau sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies tanaman yang mempunyai karakteristik tertentu seperti bentuk, bunga, warna, daun dan sebagainya yang bisa membedakannya dari jenis atau spesies lainnya. Dan apabila diperbanyak, karakteristik tersebut tidak berubah ya, itu varietas. Dan yang lebih penting itu sudah dilepas oleh pemerintah. Jadi varietas itu harusnya sudah dilepas secara resmi sehingga benihnya bisa disertifikasi dalam kaitannya nanti boleh dikomersialisasikan. Itu mungkin pengertian varietas secara umum gitu ya. Kalau istilah galur apa Prof? Galur itu kunci pertama adalah hasil pemuliaan ya, hasil pemuliaan yang sudah diseleksi, diuji ya, dan mempunyai keunggulan sesuai dengan tujuan kita membuat persilangan atau sesuai dengan tujuan pemuliaan. Kunci keduanya adalah belum dilepas. Nah, ini yang membedakan antara varietas dan galur. Kalau galur itu belum dilepas, kalau yang varietas sudah dilepas. Jadi prosesnya itu galur dulu, baru menjadi satu varietas. Ya, galur dulu. Di lapangannya itu seperti apa, Bos? Ya, kalau kita bicara, kita batasi dulu pemuliaan yang menggunakan metode hibridisasi ya. Jika kita silangkan dua varietas, artinya yang kita pilih sebagai induk betina itu pada umumnya adalah varietas atau galur yang ingin kita perbaiki salah satu karakternya. Kemudian tetua jantan adalah donornya dari karakter yang akan kita perbaiki tersebut. Kemudian kita silangkan. Nah, F1 biasanya sampai F10 itu dilakukan penggaluran ya. Tentu di antara generasi-generasi tersebut dilakukan seleksi-seleksi, pengujian-pengujian.
yang pada akhirnya sebelum dilepas itu ada satu uji yang disebut uji multilokasi, ya, yang untuk padi sawah itu minimal dilakukan di 8 lokasi. Nah, dari data-data uji multilokasi tersebut kita susun suatu proposal, ya. Kemudian proposal tersebut diajukan untuk dipresentasikan di sidang pelepasan varietas. Kalau varietas lokal, Bro, itu kan belum jadi varietas yang resmi. Oke. Apa bisa dikatakan galur itu? Beda pengertiannya ya. Itu artinya sekelompok tanaman seperti tadi yang punya karakteristik tertentu dan mampu membedakannya. Kalau diperbanyak tidak berubah ya. Dan sudah ditanam oleh petani secara turun-temurun, ada di suatu lokasi tertentu, tidak kemana-mana ya. Itu lokal, jadi bukan hasil pemuliaan, bukan hasil persilangan yang dilakukan oleh pemulia. Jadi udah ada di situ ya, asal muasalnya itu di situ. Nah, memang biasanya varietas lokal itu berupa populasi campuran, sehingga kalau ingin dilepas atau ingin diputihkan itu harus dilakukan pemurnian dulu. Nah, jadi kalau proses pelepasan varietas lokal itu berbeda dengan proses pelepasan galur hasil pemuliaan. Kalau hasil pemuliaan itu harus diuji dalam uji multilokasi, kalau varietas lokal tidak usah, tetapi hanya diuji observasi saja. Kalau pengertiannya inbrida sama hibrida, Bro, beberapa yang tayangan yang lalu kan sudah disebutkan, tapi itu masih, saya pikir masih luas ya. Tapi kalau secara rinci itu inbreed itu apa sih sama hibrid? Yang membedakan adalah cara perakitan dan cara produksi benih ya, dan benih yang digunakan sebagai bahan untuk pertanaman konsumsi, gitu aja. Jadi produksi benih hibrida itu dilakukan dengan melibatkan 2 galur yang secara genetik berbeda ya. Yang satu galur digunakan sebagai tetua betina, yang satu galurnya lagi digunakan sebagai tetua jantan. Nah, ini kemudian secara alami terjadi suatu persilangan. Hasil persilangan itu adalah F1, generasi F1. Nah, benih-benih F1 inilah yang kemudian ditanam oleh petani untuk menghasilkan gabah yang dikonsumsi. Jadi benihnya adalah hasil persilangan secara alami di lapangan. Sedangkan inbrida benihnya merupakan hasil selfing atau penyerbukan sendiri ya, tidak menggunakan 2 galur atau 2 varietas berbeda, tetapi hanya ada satu, dia dibiarkan menyerbuk sendiri. Hasil benihnya itu hasil penyerbukan sendirilah, itulah yang kemudian digunakan sebagai benih. Jadi bedanya itu cara produksi benih dan bahan yang digunakan sebagai benih untuk pertanaman konsumsi, gitu aja sih. Ya. Jadi kalau inbreed itu benih yang kita tanam, ditanam lagi untuk musim berikutnya, nggak ada masalah. Itu tidak berubah, ya, tidak ada masalah. Sampai berapa kali, Pak? Ya, ini memang tidak ini ya, kalau kita kan di petani kan dianjurkan untuk menggunakan benih bersertifikat, artinya benih yang dihasilkan oleh penangkar atau seed grower tertentu yang sudah disertifikasi. Nah, yang ditanam oleh petani itu pada umumnya, bukan pada umumnya, adalah benih-benih pada kelas paling bawah atau benih sebar atau ES, extension seed, yang dihasilkan dari kelas-kelas benih sebelumnya pada kelas yang lebih tinggi lagi ya. Ini bisa digunakan, artinya benih sebar ya, kalau ditanam itu memang tidak berubah, dan sepanjang itu untuk keperluan sendiri itu tidak masalah. Artinya pertanaman sebelumnya diambil sebagian untuk benih, tanda kutip,
itu bisa aja, artinya karena memang tidak ada perubahan. Tetapi kalau pertanaman hibrida kemudian kita panen, ya hasil panennya itu kan sebenarnya F2, itu generasi F2. Nah kalau kita tanam lagi secara teoritis itu akan berubah, 25% kembali ke tetua betina, ya 25% kembali ke tetua jantan, 50% masih dirinya sendiri. Nah, itu teorinya. Nah, mengapa kita tidak anjurkan menggunakan hasil panen pertanaman hibrida ini sebagai benih lagi? Karena salah satu tetuanya itu kan mandul, jadi hampa. Nah, kalau ini kita jadikan benih, maka secara teoritis 25% pada pertanaman berikutnya akan hampa. Jadi ya, kalau F1 itu pertanaman F1 itu taruhlah 8 ton kita panen, kemudian sebagian kita tanam lagi, ada kemungkinan pertanaman di musim berikutnya itu hasilnya hanya 6 ton karena turun 25%, disebabkan karena 25% kembali ke induk betinanya, ya, yang hampa itu. Itu bedanya dan mengapa kita tidak rekomendasikan untuk menggunakan hasil panen pertanaman hibrida sebagai benih, itu ya. Berarti kalau di inbreed itu petani bisa melakukan seleksi sendiri untuk tanam benih berikutnya? Bisa sepanjang nggak dijual gitulah ya, untuk keperluan sendiri nggak masalah gitu ya. Ya memang dalam hal kemurnian tentu akan turun karena pertanaman untuk konsumsi dengan pertanaman untuk benih itu beda ya, beda, ada roging yang ini enggak. Jadi meskipun itu boleh, tetapi ada kemungkinan itu dari sisi kemurnian akan berbeda ya, dengan menggunakan benih bersertifikat dan menggunakan benih hasil pertanaman sendiri. Tentu akan ada beda dalam konteks kemurnian benihnya. Kalau di tingkat petani, apakah petani itu bisa memproduksi padi hibrida? Padi hibrida itu kan padi-padi juga gitu ya, bukan padi ajaib kasat mata, itu kan bisa dilihat, nggak gaib gitu kan. Ya kalau ini sih bisa sepanjang pasti ada 1-2 musim harus melakukan melakukan produksi benih gitu ya. Sebelumnya lagi mungkin akan lebih baik kalau ada semacam pelatihan teori, dilandasi teori kemudian praktek. Secara ini bisa, saya yakin bisa, karena sudah banyak beberapa kelompok petani yang melakukan produksi benih hibrida dan mereka berhasil gitu ya.